Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurisa Arimbi Putri, NPM 190810101192. Saat ini saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem informasi untuk operasi simpan pinjam yang telah saya buat. Jadi, di sini ada fitur-fiturnya itu ada login admin, login petugas, data anggota, data petugas, data peminjaman, data pengambilan, data angsuran, data cabang, dan data pusat. Lalu ini ada contoh tabelnya, jadi ada tabel login admin, lalu ada tabel login petugas, kemudian ada tabel untuk petugas, tabel anggota, lalu ada tabel simpanan, tabel pengambilan, tabel peminjaman, tabel angsuran, tabel barang, tabel cabang, dan terakhir ada tabel pusat. Lalu untuk data-datanya, ini datanya itu yang pertama ada data login admin dan data login petugas. Nah, untuk entitasnya sendiri ada ID admin, nama admin, password, lalu tipe datanya varchar semua, karakternya menyesuaikan, lalu primary key-nya ada di ID admin. Nah, untuk yang data login petugas ini juga kurang lebih sama, cuman entitasnya yang berbeda, jadi ID petugas, nama petugas, dan password. Kemudian ada data petugas. Di sini entitasnya yaitu ID petugas, nama petugas, tanggal lahir petugas, alamat petugas, nomor HP, jabatan, jenis kelamin, status petugas, serta ID cabang tempat petugas tersebut bekerja. Nah, untuk tipe datanya sendiri semuanya varchar dan karakternya juga menyesuaikan dengan entitasnya. Untuk primary key-nya terdapat di ID petugas. Lalu yang kedua ada data anggota. Data anggota di sini memiliki entitas yaitu ID anggota, nama anggota, tanggal lahir anggota, alamat anggota, nomor HP anggota, jenis kelamin anggota, pekerjaan anggota, status anggota, dan ID cabang. Tipe datanya yaitu varchar semua dan karakternya juga menyesuaikan dengan entitas yang data yang dimasukkan nanti. Lalu primary key-nya terdapat di ID anggota. Kemudian ada data simpanan. Untuk data simpanan ini entitasnya berupa ID simpanan, ID anggota, jenis simpanan, jumlah simpanan, dan tanggal disimpan. Nah, untuk tipe datanya sendiri ini varchar semua kecuali jumlah simpanan, karena jumlah simpanan ini merupakan pecahan bilangan. Jadi bilangannya itu bukan karakter tetapi berupa angka. Lalu primary key-nya ada di ID simpanan. Kemudian ada data pengambilan. Entitasnya yaitu ID pengambilan, ID anggota, jumlah pengambilan, dan tanggal kembali. Sama, jadi tipe datanya ini untuk yang jumlah pengambilan ini menggunakan integer, yang lainnya varchar. Primary key-nya ada di ID pengambilan. Lalu ada data peminjaman. Entitasnya yaitu ID peminjaman, ID anggota, tanggal peminjaman, pinjaman ke, jaminan, saldo, barang. Untuk tipe datanya itu dari ID peminjaman hingga pinjaman ke varchar, serta barang juga varchar. Lalu untuk yang jaminan dan saldo itu menggunakan integer. Untuk primary key-nya berada di ID peminjaman. Lalu ada data angsuran. Entitasnya yaitu ID angsuran, ID peminjaman, angsuran ke, tanggal angsur, nilai pokok, nilai bunga, nilai denda, saldo pokok, dan status angsuran. Ini tipe datanya juga bervariasi. Ada varchar dari ID angsuran hingga tanggal angsur. Lalu status angsuran ini juga varchar. Nah, untuk sisanya ini menggunakan integer karena nanti yang dimasukkan itu adalah inputan angka. Lalu primary key-nya berada di ID angsuran.
Untuk data barang, ini entitasnya yaitu ID barang, nama barang, jumlah angsuran, nilai bunga, nilai denda, sisa angsuran, dan sisa denda. Tipe datanya itu ada ID barang itu varchar, nama barang itu varchar, jumlah angsuran juga varchar. Lalu sisanya ini menggunakan integer karena inputannya akan berupa angka. Lalu primary key-nya berada di ID barang. Kemudian ada data cabang. Ini entitasnya yaitu ID cabang, nama cabang, alamat cabang, kota cabang, dan telepon cabang. Ini tipe datanya varchar semua dan primary key-nya terletak di ID cabang. Lalu ada data pusat. Entitasnya ini yaitu ID pusat, nama pusat, alamat pusat, telepon pusat, dan ID cabang. Untuk tipe datanya juga varchar semua dan primary key-nya terletak di ID pusat. Nah, ini ada relasi antar tabel, antar data. Jadi ada data anggota, ini tuh relasinya nanti dihubungkan oleh ID anggota. Jadi ID anggota ini bisa dipakai di data pengambilan, peminjaman, dan simpanan. Lalu untuk di peminjaman sendiri ini ada dua yang bisa dihubungkan dengan tabel lain, yaitu ID peminjaman yang berhubungan dengan data angsuran. Lalu ada barang yang berhubungan dengan data barang. Lalu yang terakhir ini ada ID cabang pada data anggota. Jadi pada data anggota ini ada ID cabang yang berhubungan dengan ID cabang pada data cabang, yang kemudian berhubungan juga dengan ID cabang pada data pusat. Lalu untuk admin sendiri ini mau di luar ini karena admin ini bisa mengakses data-data yang ada di sini, semuanya yang ada di slide ini. Lalu relasi yang terakhir ini ada petugas, jadi ini login. Waktu login petugas dan login admin, ini nanti datanya jadi satu di data petugas. Jadi admin ini merupakan salah satu jabatan petugas, sehingga datanya jadi satu pada data petugas. Itu saja penawaran rancangan sistem informasi untuk Koperasi Simpan Pinjam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.